Hari raya umat Islam kedua adalah Idul Adha yang identik dengan berkurban dengan penyembelihan hewan seperti sapi atau kambing untuk dibagikan kepada para fakir dan miskin. Pertanyaan sebagian orang, benarkah seorang yang tidak mampu membeli seharga kambing atau sapi tidak harus berkurban? Tidak bolehkah berkurban semampunya dengan binatang semisal ayam yang hanya seharga 70 sampai dengan 100 ribu rupiah per ekor? Ahli fikih dapat dipastikan akan menjawab golongan yang tidak mampu tidak perlu berkurban dan berkurban dengan ayam adalah tidak sah. Namun, benarkah hakikat dan tujuan syariat berkurban pada hari raya Idul Adha hanya untuk orang yang mampu secara ekonomi? Benarkah ada pemisahan kaya dan miskin, mampu dan tidak mampu dalam perayaan ibadah Idul Adha? Mempelajari hakikat dan tujuan syariat berkurban di hari raya Idul Adha harus merujuk pada sejarah awal mula syariat ini, yaitu peristiwa Ibrahim dan Ismail yang dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Syafat ayat 100 sampai dengan 113. Dikisahkan bahwa Ibrahim dan istrinya Siti Hajar lama sekali belum memiliki anak. Namun pada usia Ibrahim mencapai tua, Ibrahim dianugerahi anak yang diberi nama Ismail. Suatu peristiwa yang sangat mengejutkan setelah Ismail mencapai usia yang beranjak remaja. Ibrahim melalui mimpi diperintah Allah untuk menyembelih Ismail. Dengan komunikasi yang baik antara bapa dan anak yang diliputi dengan suasana batin yang penuh iman, maka perintah Allah untuk menyembelih Ismail diterima dan dilaksanakan. Namun, tidak sampai pisau tajam itu menggores leher Ismail. Allah menggantikannya dengan seekor kambing gibas. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menghubungkan kisah mimpi Ibrahim menyembelih Ismail tersebut dengan tradisi pengorbanan manusia pada masa itu. Di Mesir misalnya, gadis cantik dipersembahkan kepada dewa sungai Nil. Di Kanaan Irak, bayi dipersembahkan kepada dewa Baal. Suku Aztek di Meksiko mempersembahkan jantung dan darah manusia kepada dewa matahari. Mimpi Ibrahim menyembelih Ismail yang kemudian diganti kambing menegaskan penolakan terhadap tradisi pengorbanan manusia itu dipersembahkan pada Tuhan. Allah melarang manusia dijadikan persembahan karena Allah Maha Pengasih kepada manusia. Ibrahim sebagaimana dituturkan dalam beberapa episode kisah Ibrahim dalam Al-Quran adalah pendobrak tradisi-tradisi yang diyakini dan diamalkan masyarakat masa itu. Ibrahim dikenal berwatak rasional dan lurus yang disebut Hanif. Pada surat Al-Anbiya ayat 58 sampai dengan 65 disebutkan bahwa Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah masyarakat saat itu dan menyisakan satu berhala besar yang dikalungi kapak yang digunakan menghancurkan berhala lainnya. Ketika ditanyakan siapa yang menghancurkan berhala-berhala tersebut, Ibrahim menyatakan, "Silakan ditanyakan pada berhala yang besar yang ada kapaknya. Bagaimana berhala yang berasal dari batu bisa ditanya? Kalau tidak bisa ditanya dan menjawab pertanyaan, bagaimana ia bisa dijadikan Tuhan?" Dalam surat Al-An'am ayat 75 sampai dengan 79, Ibrahim juga mendobrak keyakinan masyarakat yang menyembah tata surya, matahari, bulan, dan bintang. Bagaimana matahari yang kadang terbit dan kadang tenggelam bisa dijadikan Tuhan? Misi Ibrahim sebagai pendobrak tradisi dengan karakter yang rasional dan lurus tersebut dapat menjelaskan sikap penolakan kepada budaya mengorbankan manusia untuk persembahan kepada Tuhan. Makna penolakan tersebut sesuai dengan isi surat Al-Hajj ayat 37 yang menegaskan bahwa tujuan melakukan kurban dengan binatang pada hari raya Idul Adha adalah bukan darah dan daging binatang itu tersendiri, tetapi ketakwaan manusia. Takwa adalah bentuk ketundukan manusia pada Tuhan dan kesediaan manusia untuk patut pada Tuhan. Maka yang perlu dipersembahkan kepada Tuhan adalah jiwa raga manusia itu sendiri dengan mematuhi semua perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan pengorbanan berupa manusia termasuk binatang. Persembahan jiwa raga manusia kepada Tuhan bukan dengan cara menyakiti atau bahkan membunuh manusia. Yang harus dibunuh oleh manusia adalah ego keserakahannya, ego ketidakpuasannya, ego dahaganya pada kemegahan yang cenderung melampaui batas dan merusak keteraturan. Penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha dengan demikian merupakan wujud takwa itu sendiri. Binatang ternak merupakan simbol kekayaan seseorang. Seorang yang kaya disimbolkan dengan kepemilikan sejumlah aset yang berwujud binatang ternak.
Seorang yang bertakwa adalah seorang yang mengorbankan hartanya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memenuhi kepuasan dan kekuasaan pribadi. Daging binatang ternak juga sekaligus wujud makanan halal yang terbaik, yang memiliki kandungan gizi tinggi. Dengan demikian, sedekah berupa daging kambing atau daging sapi merupakan bentuk sedekah berupa makanan yang terbaik yang memiliki kandungan gizi tinggi. Ibrahim memberikan teladan berkorban bersama anak dan istrinya. Hal itu menunjukkan bahwa jiwa yang berkorban, yang tunduk dibangun diri sendiri dan keluarganya. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang menunjukkan suatu nilai tersosialisasi dengan baik atau tidak baik. Bila dalam keluarga sudah tidak tertanam jiwa yang bersedia berkorban, maka antar anggota keluarga akan bersatu saling bahu-membahu memperebutkan kekuasaan duniawi. Sebagaimana dapat disaksikan hari ini, bagaimana suami istri dan anak membangun dinasti kekuasaan politik dan ekonomi. Ketika sang suami berhasil meraih satu jabatan strategis, maka anak, istri, dan kerabat dekat berusaha melanggengkan kekuasaan yang diperoleh dengan turut memperebutkan posisi strategis lainnya. Maka tak heran juga ketika ada suami dan istri tertangkap tangan bersama oleh KPK dengan sangkaan korupsi. Berdasarkan pembahasan terhadap hubungan antara beberapa ayat Al-Quran tentang syariat berkorban di atas, diketahui bahwa pandangan tentang ibadah berkorban pada Hari Raya Idul Adha sebagai ibadah bagi orang mampu atau orang yang kaya saja adalah tidak tepat. Sebagaimana yang terjadi sekarang ini, alih-alih Hari Raya Idul Adha menjadi ajang introspeksi diri, sejauh mana ketundukan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Idul Adha jadi ajang mempertontonkan adanya kesenjangan antara kaya dan miskin. Bahkan di kota-kota besar, orang yang kaya yang pongah jor-joran berkurban dengan sapi yang paling gemuk, sedangkan kelompok fakir miskin antri dalam kondisi panas dan berdesakan di depan masjid untuk mendapatkan daging. Sungguh satu ironi, pihak yang menyerahkan hewan itu dikorbankan tidak mendapat kesadaran baru untuk mengorbankan jiwa raganya untuk tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berkorban masih menjadi ritual yang tidak berdampak pada perubahan tatanan kehidupan menjadi lebih. Memang aturan dalam hukum Islam berkorban dalam Hari Raya Idul Adha adalah dengan menyembelih sapi atau kambing. Tetapi tujuan dan hakikat berkorban bukan hanya penyerahan hewan yang disyaratkan tersebut. Berkorban adalah mengorbankan ego untuk tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan tidak menjadi kacau karena keserakahan manusia. Ibadah kurban adalah wajib bagi semua umat manusia tanpa pandang bulu status sosial, politik, dan ekonomi, sehingga dicapai tatanan kehidupan yang teratur, harmoni, dan berkeadilan. Sandy Prasetya, Republika melaporkan.